Shalom anak-anak semua. Wah, selamat tahun baru. Kita memasuki awal tahun 2022. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ya, tentunya kita tetap semangat. Kita boleh bersuka cita karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun 2021 hingga saat ini. Pada hari Minggu ini kita bisa memulai kebaktian small kita kembali. Mudah-mudahan di tahun 2022 anak-anak semua lebih rajin lagi dan tetap setia untuk mengikuti acara small. Karena di awal tahun yang baru Tuhan pasti akan selalu memberkati serta menyertai Cik Riz dan anak-anak semua. Oleh karenanya, mari kita memulai acara kebaktian kita pada hari ini. Semua anak-anak boleh siap sedia, boleh bangkit berdiri. Kita akan memuji kebesaran nama Tuhan melalui pujian "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memimpin acara kebaktian kita dari awal sampai akhir nanti dengan baik. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Kita minta kesediaan teman kita Glory untuk berdoa. Silakan Glory. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ingin memulai ibadah kali ini. Semoga ibadah kali ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Berkatilah kami juga Tuhan, supaya dapat mengerti firman yang akan kami dengarkan minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Glory.
Nah anak-anak, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, bagaimana Tuhan memanggil kita semua. Tuhan sudah memanggil supaya kita sebagai anak-anak Tuhan boleh rajin datang kebaktian sekolah minggu. Kita juga sudah menjawab, ya Tuhan. Semua anak-anak di rumah jawabnya apa ketika Tuhan memanggil? Nah, harus jawab ya, jangan pura-pura nggak dengar ya. Kita harus menjawab ya Tuhan. Nah, oleh karenanya biarlah kita juga boleh minta tangan pimpinan Tuhan boleh beserta dengan kita di awal tahun 2022 sampai seterusnya. Mari kita berjalan bersama dengan Yesus. Jalan serta Yesus. Kita memuji bersama-sama. Ayo. Kita sudah memuji kebesaran nama Tuhan, kita sudah bersedia ya kan mendengar panggilan Tuhan, dan kita mau berjalan beserta dengan Yesus. Saatnya kita juga boleh mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, yaitu melalui persembahan. Anak-anak boleh menyiapkan persembahannya. Yang punya celengan, ayo silahkan masukkan uangnya ke dalam celengan, dikumpulkan. Nanti ketika kita boleh kembali berkumpul ke gereja, celengannya boleh dibawa, atau juga boleh titipkan kepada mama papanya yang berangkat ke gereja ya, nanti boleh diserahkan kepada guru sekolah minggu. Ada juga yang mau mentransfer uangnya, uang persembahannya, boleh minta nomor rekeningnya sama mama papa ya. Nah, untuk menemani persembahan kita, marilah kita juga boleh memuji kebesaran nama Tuhan melalui pujian Pekerja Kristus. Hidup penuh kemenangan setia.
sudah boleh anak-anak kumpulkan, mari kita sama-sama berdoa agar persembahan yang kita berikan kepada Tuhan Yesus boleh diterima Yesus dengan baik. Tuhan Yesus tidak melihat dari besar kecilnya atau berapa jumlahnya, tetapi mari kita berikan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Kita minta kesediaan teman kita Jeko untuk berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur masih dapat bersama-sama dalam ibadah minggu ini. Ini semua berkat anugerah-Mu kepada kami. Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan memiliki perkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, jalannya ibadah ini dan seterusnya kami serahkan ke tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Jeko. Nah anak-anak, kalau tadi kita sudah memuji kebesaran nama Tuhan, kita sudah memberi persembahan, kini saatnya juga kita boleh membuka Alkitab kita. Anak-anak boleh mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dora. Untuk itu, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita melalui pujian Roh Kudus yang manis. Sebelum Bu Dora menyampaikan firman Tuhan, mari kita semuanya berdoa. Kita minta kesediaan teman kita Demian untuk memimpin doa pembacaan firman. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati guru-guru kami yang menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Tiba saatnya buat kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan 51. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Dan di dalamnya kita akan menemukan mengenai kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Wah, pasti anak-anak akan menemukan ada kisah yang berbeda ya. Di Injil-Injil yang lain, kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang pertama itu bercerita tentang bagaimana mereka dipanggil, khususnya buat Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ketika mereka sedang atau setelah mereka selesai melaut. Tetapi pada bagian hari ini firman Tuhan menyampaikan bahwa murid-murid yang pertama itu justru adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu mendengarkan kisah tentang siapa Tuhan Yesus. Misalnya Andreas dan Simon yang kemudian disebut Petrus itu adalah sebelumnya murid-murid Yohanes Pembaptis. Suatu waktu ketika Yohanes Pembaptis sedang duduk bersama dengan mereka dan Tuhan Yesus melintas, kemudian Yohanes Pembaptis menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itulah yang disebut dengan Mesias. Dan setiap waktu dalam pengajarannya sebelumnya pun, Yohanes Pembaptis selalu menyerukan dan mengingatkan orang banyak tentang kedatangan Sang Mesias. Maka itu tentu bukanlah sesuatu yang baru buat para murid-murid secara khusus untuk mendengar atau tahu tentang siapa Mesias. Karena itu dari pemberitaan Yohanes Pembaptis, lalu mereka penasaran, kemudian punya satu keinginan untuk ikut dengan Tuhan Yesus. Lalu yang selanjutnya adalah kita melihat bahwa berita tentang siapa Yesus itu tidak hanya berhenti pada mereka saja, karena kemudian mereka pergi untuk menyampaikan berita itu kepada orang lain. Contoh lain, murid Tuhan Yesus yang lain adalah Filipus. Filipus ketika dijumpai Tuhan Yesus dan dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus, Filipus tidak hanya menyimpan berita baik itu untuk dirinya sendiri, tapi ia tergerak untuk menyampaikan berita baik ini juga kepada temannya yang bernama Nathanael. Wah, siapa lagi ya Nathanael ini? Anak-anak mungkin di Injil-Injil yang lain mendengar, membaca tentang seorang murid yang bernama Bartolomeus. Nah, Bartolomeus inilah yang disebut dengan Nathanael oleh Injil Yohanes pasal 1. Nah, berita tentang siapa Yesus, berita tentang kebaikan Tuhan Yesus itu diteruskan dari satu orang ke orang-orang yang lain. Para murid-murid Yesus yang pertama adalah orang-orang yang telah mendengarkan tentang siapa Yesus, tetapi mereka tidak menyimpan berita baik itu sendiri untuk diri mereka. Tetapi mereka meneruskan berita baik itu supaya ada banyak orang lain yang juga akhirnya bisa mengenal Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus menemui Filipus, Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya dan menyampaikan kepada Filipus bahwa sebelum Filipus menjadi muridnya, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melihat. Nah, artinya Tuhan Yesus mengenal siapa saja murid-muridnya, siapa saja orang-orang yang akan dijadikan murid-muridnya. Nah, kita saat ini adalah juga murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kita hadir, ketika kita ada bersama sebagai anak-anak sekolah minggu, maka kita adalah orang-orang yang menerima kesaksian yang sudah disampaikan kepada kita, baik melalui orang tua kita, guru sekolah minggu kita, pendeta jemaat kita, guru agama kita, teman kita, atau siapapun juga yang dipakai Tuhan untuk memberitakan berita Injil kepada kita. Nah, anak-anakku, apa maknanya buat kita pada saat ini?
kita tentu diingatkan oleh firman Tuhan bahwa berita sukacita, kebaikan, dan keselamatan yang Tuhan nyatakan kepada kita adalah sesuatu yang harus kita teruskan, harus kita nyatakan juga kepada orang-orang lain. Tetapi ingat loh ya, kalau kita mau menjadi saksi Injil, maka itu dimulai dengan tindakan yang nyata. Meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupannya sebagai seorang guru. Guru kan digugu dan ditiru, berarti para murid menjadi contoh dari guru yang mengajar. Kalau guru kita melakukan hal-hal yang baik, tentu kita juga akan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan buah-buah yang baik itulah yang kita akan teruskan kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, kalau gereja Kristen ini juga bisa ada sampai dengan saat ini, itu juga karena buah penginjilan. Ada begitu banyak sekali tantangan yang dialami oleh para penginjil-penginjil dahulu untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita hingga kita bisa menerima Kristus saat ini. Mereka ada yang kehilangan nyawanya, mereka ada yang kehilangan keluarganya, ada yang terbuang. Tetapi lihatlah, sampai dengan saat ini ada begitu banyak orang-orang percaya yang tersebar di seluruh dunia yang menghadapi begitu banyak tantangan hidup sebagai orang Kristen, tetapi tidak patah semangatnya untuk menyebarkan Injil. Nah, segala kemudahan sudah Tuhan berikan buat kita. Apalagi yang menjadi penghalang buat kita untuk menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan? Ya, tidak ada satupun, karena kekuatan kita yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Selamat memberitakan kabar sukacita dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, anak-anak semua, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Dora itu boleh menjadi pedoman dan pembelajaran kita semua, bahwa ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, seperti dia juga memanggil anak-anak semua. Anak-anak dipanggil untuk datang melayani, menjadi anak Tuhan yang baik. Datang kepada Tuhan, Tuhan memanggil bukan berarti apa? Bukan berarti kita harus ngikut Tuhan naik ke surga. Tetapi ketika kita dunia, Tuhan memanggil kita, berarti kita harus ikut melakukan semua firman Tuhan. Kita lakukan apa yang sudah Tuhan firmankan kepada kita. Perbuatan-perbuatan kita, apapun yang kita lakukan harus seturut dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus, mau ikut bersama Tuhan Yesus. Kita akan menutup kebaktian kita pada hari ini melalui pujian "Saya Mau Ikut Yesus". Meskipun saya
kita minta kesediaan teman kita Clary untuk berdoa. Mari kita berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, saat ini hamba-Mu kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah dengan yang lain ya Tuhan. Berkati kami di pertemuan minggu selanjutnya. Kami dapat berkumpul kembali ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Clary. Nah anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah berdoa penutup. Saatnya kita akan menyelesaikan acara kebaktian kita pada hari ini. Yuk anak-anak semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu. Dan sayapnya melindungimu, tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sampai jumpa anak-anak semua. Kita bertemu kembali minggu yang akan datang. Tetap semangat. Dah.